Wawasan kemaritiman potensi sumber daya alam kelautan. Sumber daya kelautan ada dua jenis utama yang sering dibahas, yaitu sumber daya hayati dan sumber daya non-hayati. Sumber daya hayati ini mencakup semua makhluk hidup di laut, seperti ikan, udang, kerang, rumput laut, dan terumpu karang. Sumber daya ini penting untuk pangan, pariwisata, dan bahan obat-obatan. Sumber daya non-hayati ini meliputi sumber daya seperti minyak bumi, gas alam, mineral, dan air laut. Sumber daya ini penting untuk energi, industri, dan berbagai kebutuhan lainnya. Ekosistem di laut seperti ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, ekosistem hutan mangrove, dan ekosistem laut dalam. Ekosistem terumbu karang salah satu ekosistem laut paling kaya dan beragam di bumi. Terumbu karang sering disebut sebagai hutan hujan laut karena keanekaragaman hayati yang luar biasa yang dihuni oleh berbagai jenis organisme. Beberapa karakteristik utama ekosistem terumbu karang seperti terbentuk oleh polip karang, keanekaragaman hayati, sumber pangan, dan ekonomi. Ekosistem padang lamun, ekosistem laut yang didominasi oleh tumbuhan berbunga yang hidup terbenam di laut dangkal. Padang lamun sering disebut sebagai taman laut karena keindahan dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Beberapa karakteristik utama ekosistem padang lamun seperti tumbuhan berbunga, stabilisasi sedimen, produksi oksigen, penyaring air, dan habitat penting. Ekosistem hutan mangrove, ekosistem unik yang terletak di daerah pasang surut, yaitu daerah yang terendam air laut saat pasang naik dan terpapar udara saat pasang surut. Hutan mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan memberikan berbagai manfaat bagi manusia. Beberapa karakteristik utama ekosistem hutan mangrove seperti tumbuhan tanah garam, akar tunjang, habitat penting, perlindungan pantai, dan sumber pangan dan ekonomi. Ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam adalah dunia yang misterius dan penuh keajaiban. Terbentang di kedalaman lebih dari 200 meter di bawah permukaan laut. Meskipun gelap, dingin, dan bertekanan tinggi, ekosistem ini dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup yang unik dan menakjubkan. Beberapa karakteristik utama ekosistem laut dalam seperti minim cahaya matahari, tekanan tinggi, keanekaragaman hayati, dan sumber makanan unik. Ancaman sumber daya laut seperti polusi, penangkapan ikan berlebihan, perubahan iklim, kerusakan habitat, dan spesies invasif. Polusi plastik adalah sampah plastik yang dibuang ke laut terurai menjadi mikroplastik yang termakan oleh hewan laut, menyebabkan kerusakan organ dalam dan rantai makanan. Polusi kimia adalah limbah industri, pertanian, dan domestik yang mengandung bahan kimia berbahaya mencemari air laut, meracuni makhluk laut, dan merusak ekosistem. Polusi minyak adalah tumpahan minyak dari kapal tanker atau pengeboran lepas pantai menyebabkan kerusakan habitat, kematian hewan laut, dan mengganggu rantai makanan. Penangkapan ikan berlebihan, penurunan populasi ikan. Penangkapan ikan dengan teknologi canggih dan tanpa pengaturan yang tepat menyebabkan penurunan populasi ikan secara drastis, mengancam keseimbangan ekosistem laut. Penangkapan ikan ilegal. Penangkapan ikan ilegal seperti penggunaan bahan peledak dan pukat harimau merusak terumbu karang, habitat lamun, dan populasi ikan. Penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Penangkapan ikan yang tidak memperhatikan ukuran ikan dan musim pemijahan mengakibatkan kerusakan stok ikan dan penurunan populasi ikan. Perubahan iklim. Pemanasan global. Peningkatan suhu air laut menyebabkan pemutihan karang, kerusakan terumbu karang, dan perubahan pola migrasi ikan. Pengasaman laut. Peningkatan kadar CO2 di atmosfer menyebabkan pengasaman laut, yang menghambat pertumbuhan terumbu karang dan makhluk laut lainnya. Kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut menyebabkan banjir dan erosi pantai, merusak habitat mangrove dan padang lamun. Kerusakan habitat.
Konversi lahan. Hutan mangrove diubah menjadi tambak, perkebunan, dan pemukiman, mengurangi habitat penting bagi berbagai jenis makhluk laut. Sedimentasi. Sedimentasi yang berlebihan akibat erosi tanah mengubur terumbu karang dan padang lamun, merusak habitat dan mengganggu pertumbuhannya. Penambangan laut. Penambangan pasir laut dan mineral di dasar laut merusak habitat laut dan mencemari lingkungan. Spesies invasi. Pengenalan spesies baru. Pengenalan spesies baru ke suatu ekosistem laut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam spesies asli. Upaya konservasi. Pengelolaan perikanannya berkelanjutan, pengendalian polusi, perlindungan area laut, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Lahan perikanan yang berkelanjutan, membatasi penangkapan ikan di laut dalam dan menggunakan metode penangkapan yang ramah lingkungan. Pengendalian polusi, mengurangi emisi limbah industri, pertanian, dan domestik. Perlindungan area laut, mendirikan kawasan konservasi laut untuk melindungi terumbu karang dari kerusakan. Peningkatan kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya terumbu karang dan peran mereka dalam konservasi. Ekosistem terumbu karang sangat penting bagi kehidupan laut dan manusia. Upaya konservasi yang terpadu dan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga kelestarian terumbu karang bagi generasi mendatang. Teknologi yang membantu kelautan, teknologi pemetaan dan pemantauan, teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, teknologi konservasi terumbu karang, teknologi penelitian laut dalam, teknologi pemanfaatan energi laut, teknologi pemetaan dan pemantauan. Satelit. Satelit digunakan untuk memetakan dan memantau perubahan lingkungan laut seperti suhu, permukaan laut, arus laut, dan kelimpahan fitoplankton. Sensor laut. Sensor laut dipasang di permukaan laut, dasar laut, dan kolam air untuk mengumpulkan data tentang suhu, salinitas, arus, dan parameter lainnya. Drone laut. Drone laut dapat digunakan untuk memetakan terumbu karang, memantau polusi ikan, dan mendeteksi polusi. Teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Jaringan insang selektif. Jaringan insang yang dirancang untuk menangkap ikan tertentu dan melepaskan ikan yang tidak diinginkan, membantu mengurangi penangkapan ikan yang berlebihan. Alat tangkap tanpa pengerusakan dasar laut. Alat tangkap yang dirancang untuk tidak merusak dasar laut seperti jaring tarik dan pancing membantu melindungi habitat laut. Budidaya laut. Budidaya laut membantu mengurangi tekanan pada stok ikan liar dengan menyediakan sumber protein alternatif. Teknologi pemanfaatan energi laut. Energi gelombang. Teknologi energi gelombang memanfaatkan energi gelombang laut untuk menghasilkan energi listrik. Energi arus laut. Teknologi energi arus laut memanfaatkan energi arus laut untuk menghasilkan energi listrik. Energi panas laut. Teknologi energi panas laut memanfaatkan perbedaan suhu air laut untuk menghasilkan energi listrik. Teknologi konservasi terumbu karang. Teknologi transportasi karang. Teknik transportasi karang membantu memulihkan terumbu karang yang rusak dengan memindahkan karang sehat ke lokasi baru. Teknik pemulihan karang. Teknik pemulihan karang menggunakan karang buatan untuk membantu karang tumbuh dan berkembang biak. Teknologi pembiakan karang. Teknologi pembiakan karang membantu meningkatkan jumlah karang yang tersedia untuk transportasi dan pemulihan. Teknologi memainkan peran penting dalam membantu kita memahami, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan terus mengembangkan teknologi yang inovasi,
kita dapat minimalkan dampak negatif aktivitas manusia terhadap ekosistem laut dan memastikan kelestarian sumber daya laut bagi generasi mendatang. Sekian, terima kasih.